Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita bersama dimudahkan untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah, duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang pernah diistilahkan Nabi SAW Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Kenapa majelis ilmu itu dikatakan Nabi SAW taman dari taman-taman surga? Karena seorang yang duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, mudah sekali dia mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana orang yang berada di Raudhah adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah salah satu kenikmatan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Walillahilhamd, segala puji milik Allah, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak kaum muslimin untuk dimudahkan duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang boleh jadi sekarang kita tidak menyadari bahwasanya pengguguran dosa itu begitu mudah untuk kita dapatkan. Karena orang yang masuk ke dalam rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian dia hadir pada majelis ilmu, dia mudah sekali untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menunggunya kita kepada satu salat berikutnya, intidhar salat bis salah. Seseorang menunggu satu salat kepada salat berikutnya, menunggunya dia, kata Nabi, itu dicatatkan pahala sebagaimana dia salat. Kita tunggu antara maghrib sampai isya. Ketika kita menunggu sampai masuk waktu isya, maka menunggunya kita dicatatkan pahala sholat, terus dicatatkan pahala sholat. Ini baru orang yang menunggu satu sholat kepada sholat berikutnya. Terlebih ketika dia menunggu, dia duduk hadir di majelis ilmu, maka ini keutamaan yang lebih. Digugurkan dosa, dimudahkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, didoakan oleh para malaikat, nazarat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Oleh karena itu sering kita mendengar setiap kajian-kajian agama itu dimulai dengan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Baik innalhamdulillah ataupun kalimat alhamdulillah. Kalimat tahmid, alhamdulillah ataupun innalhamdulillah, mohon maaf, itu bukan kalimat yang mungkin dianggap sebahagian orang kalimat muqaddimah basa-basi sebelum masuk pengajian. Tidak. Kalimat alhamdulillah atau kalimat innalhamdulillah ini mengingatkan kepada kita segala puji itu milik Allah. Kita bersyukur kita dipilih oleh Allah dari hamba-hamba Allah untuk duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Sampai kita tahu ketika Nabi SAW itu menyebutkan innalhamdulillah, ada satu orang disebabkan kalimat innalhamdulillah dia masuk surga. Mohon maaf, dia masuk Islam. Dulu di zaman Nabi SAW ada seseorang, kalau tidak salah bernama Zakwan. Dia adalah terkenal seorang yang biasa mengobati orang gila di zaman Rasulullah SAW. Terkenal bahwasanya Zakwan inilah orang yang biasa mengobati orang-orang yang gila, orang-orang yang terganggu akalnya. Dia sampai mendapatkan berita ketika itu karena dia di luar dari kota Madinah. Dia bertempat tinggal di luar dari kota Madinah.
Dia mendengar bahwasanya ada orang di Madinah, orang gila bernama Muhammad. Karena di antara fitnah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu dituduh menjadi orang yang gila. Nabi dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh ini dan yang lainnya macam-macam. Di antara tuduhan yang dialamatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau dituduh adalah orang yang gila. Dan berita ini sampai keluar dari kota Madinah. Sampailah berita Muhammad gila itu ke telinga Zakwan. Maka dia bersengaja datang ke kota Madinah mencari siapa dan seperti apa yang namanya Muhammad. Karena terkenal ada orang gila di kota Madinah bernama Muhammad. Penasaran Zakwan. Ringkas cerita, dia tiba di kota Madinah. Dia cari mana yang namanya Muhammad. Kemudian dia bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakwan kemudian berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau Muhammad?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Benar, saya Muhammad." Kemudian kata Zakwan, "Sami'tu annaka majnun." Wahai Muhammad, saya mendengar engkau ini orang yang gila. Bayangkan ada orang datang kemudian berpada, "Aku dengar kamu ini gila." Kayak apa kurang ajarnya? Kadusa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ustadz lagi ceramah datang, "Ustadz belum dengar pian ini gila." Itu kada ditawak dan syukur benar sudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berkumpul bersama para sahabat. Datang Zakwan, "Wahai Muhammad, sami'tu annaka majnun." "Wahai Muhammad, saya dengar engkau ini gila." Ketika itu sahabat, "Oh, ini orang kurang ajar luar biasa." Kata Zakwan, "Saya menawarkan diri untuk mengobati engkau karena saya biasa mengobati orang gila." Maka apa kata Rasul? "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Zakwan terkejut mendengar pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata lagi kepada Rasul, "A'id ya Muhammad." Ulangi lagi wahai Muhammad. Diulangi Rasul, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh," dan seterusnya. Berkata lagi Zakwan, "A'id ya Muhammad." Ulang lagi wahai Muhammad. Diulang lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang ketiga kalinya Zakwan kemudian berkata, mustahil orang gila mengatakan seperti ini. Maka kemudian Zakwan pun mau memeluk agama Islam. Dia kemudian bersyahadat hanya dengan innal hamdalillah. Hanya dengan innal hamdalillah. Kalimat innal hamdalillah ini akhirnya dijadikan patokan oleh para ulama di antara sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika seseorang membuka majelis ilmu, membuka kajian-kajian agama, di antara kalimat pujian kepada Allah yang paling sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat innal hamdalillah. Karena di dalam kalimat tersebut ada kalimat may yahdihillah fala mudhillalah. Siapapun yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada orang yang mampu menghalangi hidayah yang didatangkan oleh Allah kepada orang tersebut. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapapun orang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini yang mampu mendatangkan hidayah yang didatangkan kepadanya. Kalimat innal hamdalillah itu kata para ulama bukan kalimat basa-basi. Kalimat yang menjadikan seseorang itu memeluk agama Islam. Kalimat yang di dalamnya mengingatkan kepada kita, orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang benar-benar sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tahmid, kalimat innal hamdalillah yang mungkin biasa kita dengar pada majelis ilmu. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak semua orang mendapatkan yang hari ini kita dapatkan. Ada orang yang mereka berhasrat untuk datang ke rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka tahu keutamaannya, tapi kesibukan yang menjadikan mereka tidak bisa mendatanginya. Ada orang-orang yang bukan orang yang sibuk, dia berhasrat ingin datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, hadir pada majelis ilmu, tapi dia mendapatkan musibah sakit. Ada orang yang kada sakit, orang yang
bukan orang yang sibuk, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita layak untuk bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap durasi, menit dan detik yang hari ini kita dapatkan ini yang akan sangat bermanfaat nanti pada kehidupan akhirat. Kita punya durasi 30 menit, 40 menit, 45 menit di luar misalnya. Kemudian kita ambil 45 menit atau 30 menit kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Itu akan berbeda nanti pada kehidupan akhirat. Karena setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita nanti pasti ada perhitungannya pada kehidupan akhirat. Pasti ada perhitungannya di kehidupan akhirat. Tidak ada satu perbuatan apapun, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, pasti kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Makanya istilah dzarrah itu diistilahkan oleh para ulama sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling remeh. Sesuatu yang paling kecil dan paling remeh ini pun akan bermanfaat pada kehidupan akhirat. Terlebih yang duduk hadir pada majelis ilmu, ini besar keutamaannya. Paling tidak kata Nabi dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Paling tidak seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Man qada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu ay yu'allima falaysa lahul jazaa illa kal haji tamam. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain, dia berharap ingin mendapatkan kebaikan, maka tidak ada balasan yang pantas kata Rasul kecuali dicatatkan pahala seperti pahala ibadah haji dengan sempurna. Kalau sekarang mungkin kita belum mendapatkan kesempatan untuk berhaji, paling tidak datangnya kita ke pengajian itu dicatatkan pahala haji. Benar memang tidak persis, kenapa? Kita tidak mendapatkan tawaf, tidak ada sa'i, tidak ada tahallul, tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada jamarat Aqabah, ula, wusta dan selanjutnya, tidak ada tauf ifadah dan yang lainnya. Tapi pahala hajinya tetap didapatkan oleh orang yang duduk hadir pada majelis-majelis ilmu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah wudu. Beberapa poin yang berkaitan dengan ibadah wudu. Kita tahu wudu ini adalah salah satu yang sangat penting yang harus benar-benar kita ilmui. Kita harus paham, mengerti betul bagaimana wudu Rasulullah SAW. Karena syarat sebelum orang itu mengerjakan salat, dia harus dalam keadaan suci. Dan di antara model cara bersuci itu adalah wudu. Wudu itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian ingin mengerjakan salat, basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ini 4 rukun wudu. Di 4 rukun wudu ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau orang sudah membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, dia mengusap kepala, kemudian dia membasuh kaki sampai mata kaki, wudunya sah. Walaupun dia hanya membasuhnya cuma 1 kali. Ada orang ambil air wudu, taruhlah dia punya air seperti ini. Dia hanya punya air sampai ini. Berapa mili ini? 220 atau berapa nih? 220 mili. Ada orang punya air 220 mili untuk berwudu. Bagaimana cara wudunya dia? Cara wudunya dia adalah selama dia membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, wudunya sah, walaupun hanya dengan jumlah bilangan 1 kali. Wajib untuk membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki itu wajib bilangannya 1 kali. Al-Quran tidak menyebutkan 3 kali. Yang 3 kali itu adalah hadis Rasul SAW.
Selama dia membasuh wajah, tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki, wudunya sah. Ada orang punya air 220 mili. Apakah dia berpindah kepada tayamum? Tidak. Karena dengan 220 mili ini dia masih bisa untuk berwudu. Dia menggugurkan air sedikit, kemudian dia basuh. Dan terus seperti itu. Orang tidak boleh berganti atau beralih kepada tayamum selama dia punya air, kecuali dalam kondisi darurat. Seperti di dalam pesawat misalnya. Ini darurat. Karena kalau semua orang pakai air, maka ini akan menjadikan kemudorotan. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dia hanya punya air seperti ini. Apakah boleh dia berwudu? Apakah boleh dia berpindah kepada tayamum? Tidak. Dia harus berwudu dulu dengan menggunakan air. Nah, wudu sebagaimana yang disebutkan di 4 rukun tadi. Artinya apa? Selama 4 hal ini sudah dia selesaikan, wudunya sah. Walaupun dia tidak berkumur-kumur, walaupun dia tidak memasukkan air ke dalam hidung dan selanjutnya, karena itu sunnah. Kalau sudah dia tuntaskan 4 perkara ini, maka wudunya sah. Dan wudu itu harus dengan tartib. Wajib tartib. Tartib itu urutan wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Tidak boleh orang tersebut berwudu tapi tidak tartib. Membasuh muha dulu misalnya, kemudian batis misalnya. Ini model wudu yang seperti ini wajib untuk diulang. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita dengan tartib, dengan urutan. Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Wajib dan syaratnya harus tartib ketika orang itu berwudu. Kemudian pada saat orang itu berwudu, ketika kita berwudu, yang wajibnya bilangan itu 1 kali. Adapun yang 3 kali itu hukumnya sunnah kecuali kepala. Kepala ulama sepakat itu hanya 1 kali. Mengusap kepala, ulama sepakat itu hanya 1 kali. Di antara contoh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Salah satu budak Utsman ibnu Affan bernama Hamran, dia meriwayatkan, satu hari kata Hamran, da'ani wudu Utsman ibnu Affan. Satu hari kata Hamran, saya diajak dan diberitahu oleh Utsman bagaimana cara berwudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibnu Affan kata beliau memulai dengan ghassala yadahu 3 marrat. Utsman ibnu Affan itu memulai dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma tamatmada wastansara wastansaqa. Kemudian Utsman ibnu Affan memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dia keluarkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Wastansara, kemudian juga wastansaqa wastansara. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengambil air, beliau masukkan air ke dalam mulut dan hidung langsung, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Tapi itu sulit. Tapi kalau orang sudah terbiasa itu lebih bagus. Ada dengan cara dia berkumur-kumur dulu sebanyak 3 kali, kemudian baru dia masukkan air ke dalam hidung, kemudian dia hirup, kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Atau dengan cara dia ambil air, kemudian dia masukkan ke dalam mulut sebahagian ke hidung. Tapi itu sulit. Membagi banyu di telapak tangan, sebahagian ke mulut, sebahagian ke hidung, itu sulit. Tapi sebahagian orang mampu. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kata Hamran, ghassala wajhahu 3 marrat. Utsman kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Dia basuh sebanyak 3 kali. Ingat hanya wajah. Artinya ketika itu telinga tidak masuk, hanya wajah. Dilakukan Utsman sebanyak 3 kali. Wa ghassala yadahu ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian Utsman kata Hamran, beliau membasuh tangan beliau sampai siku sebanyak 3 kali.
Sampai siku di sini ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah dimulai dari ujung ini sampai mirfak sampai siku, atau dia boleh dari siku sampai ke bawah? Ulama berbeda pendapat. Kenapa terjadi perbedaan? Karena ada hadis yang menyebutkan, sebagaimana hadis tadi, Utsman berwudu dengan membasuh tangan sampai mirfak, sampai siku. Kalimat sampai siku berarti finish dari siku. Dari sini sampai siku. Dari hadis inilah maka muncul pendapat kalau kita membasuh tangan dari ujung sampai siku. Kemudian ada hadis yang lain yang menyebutkan ketika engkau berwudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bergugurlah dosa dan kesalahan kalian. Bergugurlah dosa dan kesalahan di antaranya dari tangan-tangan kalian, dari jari jemari kalian, kata Rasul. Maka dari riwayat itu kemudian ada orang yang memahami berwudu itu sampai segini, dari siku sampai ke bawah, supaya berguguran, supaya berjatuhan. Ini khilaf. Tapi kedua-duanya dibenarkan. Ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini. Jangan sampai gara-gara berbeda nangka ini bercelengan buat untung berwudu. Ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini. Ini sama aja. Ada dua riwayat yang menyebutkan. Yang jelas hasilnya adalah dia membasuh paling tidak sampai siku. Entah dia dari sini atau dari ujung jari jemarinya. Kemudian Utsman juga membasuh tangan sebelah kiri sebagaimana tangan sebelah kanan. 3 kali. Selanjutnya masaha ra'sahu. Beliau mengusap kepala Rasul, beliau mengusap kepalanya. Kemudian Utsman membasuh kaki sampai mata kaki sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Setelah itu Utsman ibnu Affan berkata, "Man tawadda'a mithlu wudu'i hadha, summa shalla rak'ataini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun, kata beliau, yang berwudu dengan model wudu yang seperti ini, maka kemudian dia salat 2 rakaat, semua dosanya diampuni. Ini salah satu model wudu yang dilakukan Utsman, yang beliau menyatakan seperti itulah wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu, kata Nabi, orang yang tidak mengucapkan kalimat bismillah. Membaca kalimat bismillah itu paling tidak hukumnya sunnah. Ada orang yang bismillah, ada orang yang bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya dibenarkan. Kalimat bismillah itu menurut sebahagian pendapat ditujukan untuk kita sendiri. Adapun kalimat bismillahirrahmanirrahim ini erat kaitannya dengan banyaknya orang. Contoh, Rasul ketika mengirim surat, Rasulullah tidak bisa menulis. Rasulullah perintahkan kepada sahabat, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ketika bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, itu perbedaannya, kata para ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu ditujukan kepada banyak orang. Adapun bismillah ditujukan untuk diri kita. Orang di pengajian misalnya, sebelum pengajian dia baca bismillahirrahmanirrahim karena berkaitan dengan orang. Adapun bismillah itu hanya berkaitan dengan diri dia. Makanya para ulama kemudian menyebutkan ketika kita berwudu apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama menyebutkan cukup dengan kalimat bismillah. Kenapa? Karena wudu itu berkaitan dengan diri kita. Karena Rasul menyebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu, kata Nabi, orang yang tidak mengucapkan lafaz Allah. Lafaz Allah itu bahasa Arabnya bismillah, dengan nama Allah. Nah, inilah dalil kenapa ketika orang itu akan berwudu dia baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Semua hal yang berkaitan dengan urusan pribadi kita itu pakainya bismillah. Semua hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, maka dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, orang masuk masjid,
Ketika kita masuk masjid, maka salah satu sunnahnya adalah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bagaimana ucapannya? Apakah bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Mayoritas ulama menyebutkan dia cukup dengan kalimat bismillah. Ketika makan itu pakai bismillah kah? Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama menyebutkan cukup dengan kalimat bismillah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pribadi dia. Bismillah kemudian dia makan. Tapi apakah terlarang bismillahirrahmanirrahim? Tidak pernah terlarang. Tapi ini bicara afdoliyah. Zohirnya bismillahirrahmanirrahim itu terpanjang daripada bismillah. Zohirnya bismillahirrahmanirrahim sepertinya lebih baik. Tapi ini bicara afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Maka yang afdol itu adalah bismillah, kata para ulama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan diri kita. Makanya ada hadis Nabi, idza nasiya ahadukum falyakul bismillah. Kalau kalian lupa pada saat makan, lupa membaca kalimat bismillah, maka ucapkanlah bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Dalam riwayat yang lain bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kalaulah seandainya bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal, maka bacaannya bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Kita makan itu berbismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama menyebutkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah itu berkaitan dengan diri kita. Makan itu untuk kita bismillah. Kayak apa aja kalau mau nyuapi anak pang ya. Ada anak kecil, apakah dia bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Dalam poin ini kata para ulama, dia ambil bismillahirrahmanirrahim. Lihat bagaimana detailnya para ulama membahas semua permasalahan hukum. Hampir-hampir tidak ada yang tertinggal. Sampai bismillah kah, bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau kita orang biasa, barang aja terserah aku aja sih. Bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim itu kedua-duanya dibenarkan. Tapi ini bicara afdaliyah. Mana yang afdal? Apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kaedahnya kata para ulama, setiap hal yang berkaitan dengan urusan diri kita itu pakai bismillah. Setiap hal yang berkaitan dengan orang lain, maka dia ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu memasak misalnya, bismillah kah atau bismillahirrahmanirrahim? Pakai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini dimasak kemudian dimakan banyak orang. Semua hal yang berkaitan dengan urusan orang ada kaitannya dengan orang lain, maka dia pakai bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika itu untuk kepentingan pribadi, wallahualam, mayoritas ulama menyebutkan dia pakai bismillah kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Contoh dalil yang mengkhususkan. Orang menyembelih ibadah kurban. Bismillah Allahu Akbar atau bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Dia ucapkan bismillah Allahu Akbar. Walaupun kurban itu erat kaitannya dengan banyak orang, tapi ada dalil yang mengkhususkan. Kenapa ada dalil yang mengkhususkan? Karena kalau dimasukkan bismillahirrahmanirrahim pada penyembelihan hewan kurban itu tidak cocok maknanya. Orang menyembelih zahirnya sakit. Sementara kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim lebih maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar dia sembelih tidak cocok maknanya. Paham pian pala? Orang berkurban bismillah ka Allah Akbar atau bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar. Diambil bismillah Allah Akbar. Padahal itu berkaitan dengan orang lain karena kurban itu dibagikan, disedekahkan dan yang lainnya. Tapi kenapa bismillah Allah Akbar tidak bismillahirrahmanirrahim, menyelisihi kaidah umum? Pertama karena ini dikhususkan oleh Rasul. Yang kedua, kalau pakai bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar itu maknanya rusak. Yang namanya penyembelihan zahirnya sakit. Sembelih sapi itu sakit zahirnya. Kemudian kalau kita masukkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, terjadi paradoks, terjadi pertentangan antara penyembelihan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka diambillah bismillah
Allahu Akbar. Ini di luar dari kaidah umum. Kaidah umumnya adalah semua hal yang berkaitan dengan diri kita itu pakai bismillah. Hal yang berkaitan dengan orang lain maka dia masukkan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita bingung berbismillah kah atau bismillahirrahmanirrahim. Hendak wudu misalnya. Bismillah kah bismillahirrahmanirrahim. Diambillah bismillah karena itu mayoritas. Mayoritas pendapat para ulama. Nah, di antara sunnah dari sunnah-sunnah wudu tadi adalah dia baca kalimat bismillah. Tapi ingat, orang yang baca bismillahirrahmanirrahim tidak salah. Kita tidak pernah menyalahkan orang yang baca bismillahirrahmanirrahim sebelum dia berwudu, tidak. Ini hanya bicara afdholiyah. Mana yang afdol, apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Yang afdol adalah bismillah karena berkaitan dengan diri kita. Adapun bismillahirrahmanirrahim itu berkaitan dengan banyak orang atau dengan orang lain. Kemudian di antara hal yang juga harus kita perhatikan ketika kita berwudu tadi, yang sampai sekarang kemudian dikhilafkan adalah mengusap bagian kepala. Sebagian orang ada mengusap sebagian dari kepalanya. Ada yang 3 jari, ada yang 2 jari, ada yang sejari. Yang penting di jam presiden. Nah, apa mengusap ini? Sebahagian atau semuanya? Di sini khilaf para ulama. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena kalimat ayat Al-Quran wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Kepala kalian itu ada kalimat, ada huruf ba, biru'usikum, dengan kepala kalian. Sebahagian orang memaknai kalimat biru'usikum adalah usaplah sebahagian kepala kalian. Sebahagian ulama lain menyebutkan usaplah semuanya. Pendapat yang menyebutkan usap sebahagian, kemudian terjadi perbedaan. Sebahagian itu kayak apa? Apakah 3 jari, apakah 2 jari, atau 1 jari, atau bebas? Nah, terjadi khilaf yang cukup kuat. Jadi di hadapan kita ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengusap secara menyeluruh, dari kepala, dari ujung sampai belakang. Pendapat kedua sebahagian. Dari pendapat yang sebahagian ini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memaknai sebahagian itu cukup dengan 3 jari. Ada yang dengan 2 jari, ada yang bebas, yang penting dia menyentuh. 2 pendapat ini sama-sama mengambil ayat Al-Quran wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Kepala kalian itu dimaknai sebahagian, sebahagian ulama menyebutkan sebahagian saja, sebahagian ulama menyebutkan menyeluruh. Sekarang pendapat yang menyatakan menyeluruh semuanya, mereka dikuatkan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa hadisnya? Rasulullah SAW disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bada'a bi muqaddam summa ilal qafah summa raja ila ma bada'a. Nabi ketika mengusap kepala, beliau memulai dari depan, bada'a bi muqaddam, dari depan. Summa ila qafah, kemudian sampai tengkuk. Wa raja ila ma bada, kemudian mengembalikan lagi. Wa masa udhunain, dan mengusap kedua telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim inilah yang dijadikan penguat kenapa kita semuanya. Sekarang apakah ada dalil yang mengusap sebahagian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi inda syiddatul burdah, ketika Nabi bersafar, kemudian ketika itu dalam kondisi yang sangat dingin, Nabi hanya mengusap sebahagian kepala. Tapi hadis ini bicara pada saat dalam kondisi yang sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan Nabi membuka imamah beliau, membuka penutup kepala beliau kemudian mengusap karena sangat dingin, sehingga Nabi mengambil cara sebahagian diusap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil ini kadang digunakan pendapat yang sebahagian, tapi ingat dalil itu berkaitan dengan kondisi yang sangat dingin. Sekarang
Ada dua pendapat tadi. Anggap kita tidak mengetahui dalilnya. Anggap kita ini tidak tahu dalilnya. Poinnya hanya ada dua pendapat, ada sebahagian, ada semuanya. Kalau kita mengambil pendapat yang semuanya, maka masalah kita selesai. Kenapa? Karena kalau seandainya yang sebahagian yang benar sudah tertutupi dengan cara yang semuanya. Sekarang kalau kita mengambil pendapat yang sebahagian, ada kekhawatiran. Kalau seandainya nang bujur itu nang semuanya, masih kurang kita budunya. Ulun katakan tadi di awal tadi, anggap kita ini tapi tahu di dalil. Kita kadang mengerti dalilnya kayak apa, kadang paham kayak apa perdebatan para ulama, tidak bisa membaca hadis Rasul dan yang lainnya. Poinnya ada dua pendapat, ada yang semuanya, ada yang sebahagian. Sekarang bagi orang yang mengambil pendapat semuanya, dia usap semuanya, selesai masalah. Kalau toh seandainya yang sebahagian benar, maka dengan cara semuanya pun sudah tertutupi. Sama orang yang membasuh tangan sampai siku, dilebihinya sampai sini. Ketika dia melebihkan tadi, ya sudah selesai. Tapi kalau seandainya ternyata yang mengusap sebahagian tadi, dia usap sebahagian tadi, hanya sebahagian saja, tahu-tahu dalil yang mengusap semuanya itu lebih sahih, maka ada hal yang kurang dia lakukan. Tapi ini pilihan. Kalau seandainya tetap yang sebahagian, ya sudah. Karena perdebatannya ada pada ayat tadi. Ketika ayat ini diperdebatkan, maka kita harus melihat bagaimana hadis Rasul SAW. Muncul dua hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi mengusap secara menyeluruh. Muncul hadis yang lain yang juga sahih, Nabi mengusap sebahagian. Tapi yang sebahagian ini ketika itu dalam kondisi yang sangat dingin. Fisyiddatil burdah, dalam kondisi yang sangat dingin. Kondisi yang sangat dingin ini tidak bisa kita praktekkan di zaman kita sekarang, kata para ulama. Sehingga kalau seandainya semua dalil itu kita lepaskan, anggap kita ini kada tahu sama sekali. Kita tahunya ada nang semuanya, ada nang sebahagian. Kalau kita mengambil yang semuanya, selesai sudah masalah kita. Kenapa? Karena kalau toh seandainya salah juga, yang benar itu sebahagian, semuanya itu sudah tertutupi. Tapi kalau seandainya kita ambil yang sebahagian, tahu-tahu yang lebih sahih itu adalah semuanya, maka ada yang masih kurang pada wudunya kita. Sudah masuk? Ada kerasaan. Sudah? 3 menit ini alang-alang coba. Baik, poinnya itu saja dan pilihan di tangan pian. Ulun hanya kewajiban ulun hanya menyampaikan, terserah anak yang memilih yang mana terserah. Karena itu dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.